Karena yang pasti dalam hidup itu kan kita akan mati entah dengan semua cara yang ada kan ya. Ini yang kemudian kita tinggalkan. Hanya yang bisa kita tinggalkan pikiran. Ya. Apa kekayaan, deposito, Ya. jarum pun nggak bisa kita bawa ke surga. Ya. Hampir ya. Untung istri baik itu kan. Hampir Itu nggak tahan. Kita udah lama diusir itu kan dari rumah itu kan ya. Udah nyaris ya. Bodoh, udah berat itu kan ya. Zaman kita kan sudah lewat, kita harus tahu juga kita tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang milenial itu, kalah kita kan ya. Jadi kita sudah menjawab zamannya itu, udah purna bakti. Kita harus paham bahwa kita memang harus turun karena setiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zaman tertentu. Semangat Bali. Pemirsa, kita jumpa lagi di konten Bali Blow. Suara dari Pulau Dewata untuk Indonesia. Kembali tamu kita dari Espirituasto MA, seorang aktivis yang sudah dikenal sejak tahun 80-an ya, selepas kuliah di Universitas Gadjah Mada di Visipol, di mana kita tahu alumninya sedang banyak dikenal di peta politik nasional. Misalnya beberapa calon capres adalah kolega, teman-teman kuliahnya narasumber kita. Selamat datang di Swasta. Kita akan berbagi kepada generasi muda kita tentang jam terbang pengalaman Anda sebagai aktivis sejak muda, kemudian terjun setelah aktivis di aktivis sosial, budaya, lingkungan, kemudian juga pengusaha, kemudian terjun ke politik, punya teman-teman setelah reformasi pendiri partai, kemudian banyak temannya juga banyak di pemerintahan. Pertanyaan kita, apakah itu semua direncanakan by design setelah aktivis kemudian ke politik sampai ke Jakarta, atau mengalir saja perjalanan karir aktivis? Ya sebetulnya kan masa depan nggak bisa kita rencanakan ya. Masa depan itu kan kemudian mengalir begitu saja kan ya. Nggak bisa kita rencanakan itu. Karena waktu saya begini, itu semua orang bertemu itu kan ya. Karena aktivitas sosial sangat banyak dengan orang sekolah yang sama itu. Saya satu kelas itu sama Pratikno Mensesnek, Pratikno Muhammad Umar sekretaris Wapres, kemudian Menlu Retno Marsudi satu kelas, sama Pak Jokowi satu angkatan 80 di Gadjah Mada. Dia di Kehutanan, saya di Sospol itu kan ya. Udah kenal lama di sana itu kan ya. Kemudian ikut menulis bukunya tentang Satrio Paningit gitu kan ya. Udah lama juga kenal itu kan ya. Jadi mengalir begitu saja. Begitu saja. Kemudian Cornelis Le, PDIP, orang yang tokoh PDIP itu kan teman satu kelas. Bonartigo naik pos-pos, aktivis itu dengan dubes-dubes sampai semua kan, Johari Uratmangun yang dubes Indonesia di Rusia, Wesa Kepuja yang dubes Indonesia di Belanda, Kristiaryo Logowo yang di Australia itu kan ya. Sedangkan Anda sendiri memilih di luar pemerintahan, itu memang by design atau mengalir saja? Kenapa tidak? Pasti ada tawaran, pasti. Yo, kan pokoknya kita suka menjadi aktivis sosial gitu loh kan ya. Jalan utamanya itu kan jalan yang harus kita pilih menjadi aktivis gitu kan ya. Karena dulu kan menjadi tren, menjadi sesuatu yang sangat mewah sekali menjadi aktivis. Mahasiswa menjadi aktivis, kemudian bekerja di LSM itu kan ya. Kemudian saya ikut mendirikan, kalau di Bali kan saya mendirikan Yayasan Wisnu, Forum Merah Putih, LBH Bali, Manikaya gitu kan ya. Yang sekarang Mitra Bali yang semua kemudian jadi tren sekali kan, itu kita ada di dalamnya itu kan ya. Kemudian membidani beberapa parpol di Bali kan? Partainya di Melarangeng dulu ikut di Demokrat, partai PIB dengan Syahrir itu kan ya. Itu kenapa? Ahok kan dulu dengan Ahok, Syahrir, Imer Hasan Putro. Waktu itu kan ada wacana aktivis kalau ke parpol itu medan yang berbeda. Ada yang sukses, ada yang tidak tahan gitu lah. Gimana? Beda aktivis setelah menjadi anggota parpol.
pokoknya kita ingin dapat pengalaman yang baru itu kan ya. Itu kan bukan tujuannya itu kan sasaran antara namanya itu kan ya. Ingin mendapatkan waktu muda, kita ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu. Itu kan. Yang lebih perjalanan hidup. Itu yang lebih penting. Itu pengalaman, bukan hasilnya ya. Kita akan bertemu dengan macam orang yang berbeda. Sama saja dengan Pak SBY itu kan. Saya kan kenal dengan Pak SBY waktu jauh sebelum Pak SBY jadi Menko Polkam itu kan ya. Pak, ini lihat saja, ini Pak SBY. Ini kan Pak SBY ngirim surat ke saya ini ketemu tahun berapa tuh? Tahun 2002 itu kan ya. Itu Pak SBY, lihat saja itu Pak SBY tahun berapa tuh? Tahun 2000 itu kan ya. Waktu jadi Kasspol. Udah jalan belum sama terbayang beliau. Waktu itu ya. Jalan sama beliau. Kemudian kalau nggak itu kan nggak mungkin saya jadi ketua Litbang kan. Ketua Litbang di Partai Demokrat. Kemudian saya menjadi ketua Bapilu di Partai Demokrat. Kemudian menjadi tim konvensi presiden untuk dari Partai Demokrat itu kan. Itu Anda bisa bayangkan. Itu kan karena jam terbang karena frekuensi kedekatan. Sama dengan Pak SBY. Itu karena kita di lapangan terus sama beliau dulu kan ya. Saya sendiri nggak pernah minta jabatan itu, dikasih nggak menarik untuk saya tuh. Saya hanya jabatan menjadi aktivis itu yang membuat diri saya menjadi lebih menarik, lebih berharga dan menyelesaikan problem-problem sosial yang ada di masyarakat gitu kan ya. Kan itu ibadah kita kan. Itulah kan. Ini sangat spiritual sekali kalau kita. Ya saya bisa bayangkan 10 atau 15 tahun yang lalu ketika Anda di Jakarta pasti Partai Demokrat SBY yang lagi powerful ya, pasti banyak tawaran segala macam. Kemudian setelah boleh dikatakan puncak dari karir politik sebagai Litbang atau Bapilu ya, kemudian kenapa memilih di luar gelanggang, di luar panggung? Apa itu pilihan atau sudah merasa is enough, cukup di sini? Saya sebetulnya jabatan itu tidak begitu suka kan. Jabatan politik itu untuk saya tidak begitu menarik. Kan banyak orang punya jabatan di pemerintah. Tidak menarik untuk saya tuh. Bukan itu saya perlu kekuasaan itu. Jabatan kekuasaan itu jauh lebih bagus daripada hanya seorang yang menjabat sebagai bupati, wali kota, kemudian menjabat sebagai sebagai anggota DPR. Itu untuk saya itu nggak begitu menarik. Berarti jabatan karena saya berbisnis di banyak tempat yang berbeda. Tapi kalau kita punya kekuasaan, kita bisa lakukan terobos semua tapal batas. Dalam pengertian jaringan ya tadinya. Itu yang lebih penting working zone. Orang saya kenal sama Ari Dwi Payana kan adik kelas saya tuh. Ari Dwi Payana koordinator staf khusus. Udah bisa telepon sama dia. Muhammad Umar sekretaris Wapres 3 periode. Retno Marsudi, Pratikno. Kan saya berteleponan saja dengan mereka. Kan itu kekuasaan namanya itu kan ya. Itu namanya penetrasi, katastrof namanya itu. Itu yang jauh lebih itu yang jauh sebetulnya yang jauh lebih menarik daripada bukan jabatan formal ya. Bukan jabatan formal gitu kan ya. Nah, itu yang sebetulnya yang apa namanya? Kalau ini by design pilihan bahwa itu? Tadi ada istilah kecerdasan seseorang, kematangan kedewasaan seseorang tahu kapan dia memberikan kepada penerusnya lebih kemudian kepada kemanusiaan itu berarti ada kita sudah purna bakti lah, kita sudah tahu saatnya, energinya kita sudah selesaikan di masa lalu. Berpolitik menjadi aktivis sudah 30 tahun kita investasikan waktu kita dengan semua perasaan, pikiran dan konsentrasi yang ada. Waktu untuk keluarga 30 tahun, 35 tahun lah habis itu. Waktu untuk keluarga hampir tidak ada. Hampir nggak ada itu kan. Sekarang kita ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus ini, ngantar anak ke sekolah. Kemudian ke sawah, main layangan sama anak, mandikan anak. Dan itu yang lewat saya kemarin. Itu ibadahnya begitu sekarang orientasinya itu. Itu harga mati udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang lain itu walaupun menarik, saya tidak mau menuangkan waktu kan sudah mulai waktunya kan sudah mulai umur. Karena semuanya kan hanya waktulah yang paling menjadi hakim dari semua percaturan sosial politik yang ada gitu loh kan ya. Tapi sebaliknya ada juga beberapa tokoh figur yang kita tahu kok kayaknya tidak bosan-bosan ini. Kan ada kan? Ya itu berarti kan pilihan aja, tapi nggak usah dibanding-bandingkan dengan orang itu kan pilihan. Gitu loh. Kalau saya kan memilih jalannya nih, kemudian saya pergi traveling, saya ke Cina, ke Vietnam, ke Laos, ke Kamboja beberapa kali. Saya sudah 7 kali ke Kamboja, pergi ke Kamboja, pergi ke tempat-tempat yang itu kan itu untuk mengecas baterai kita di dalam kita supaya kita bisa kuat hidup kita. Tetap belajar ya. Tetap hidup kuat, supaya semuanya ada semangat, supaya energi yang ada di dalam diri itu selalu hangat, selalu mempunyai harapan.
selalu berguna untuk orang gitu loh kan. Kan itu yang membuat harapan hidup tuh menjadi lebih tinggi, lebih berguna. Setiap hari bangun kita akan ada lakukan apa yang dilakukan. Kemudian saya menulis dan sebagainya. Ini ada 3 buku yang baru saya selesaikan ini bayangkan buku namanya Lompatkan Kultural. Ini buku tentang Hindu dan peribadatan. Ini ada 3 buku yang baru selesai, yang belum diluncurkan. Ini baru daminya aja. Jadi menulis nggak pernah berhenti sejak tahun 80 sampai sekarang ya? Nggak pernah berhenti. Karena inilah legacy yang akan kita tinggalkan. Karena yang pasti dalam hidup itu kan kita akan mati entah dengan semua cara yang ada kan ya. Ini yang kemudian kita tinggalkan. Hanya yang bisa kita tinggalkan pikiran. Ya. Apa kekayaan, deposito, jarum pun nggak bisa kita bawa ke surga. Ya. Ini penting bagi pemirsa kaum milenial di era digital, seolah buku segalanya udah masa lalu ya. Tapi harus diingat, salah satu pengarang senior kita Pramudia kan bilang, kalau sepintar, secerdas apapun seseorang, kalau dia tidak meninggalkan jejak tulisan berupa buku akan lewat, dilupakan sejarah. Rupanya pembelajaran bagi kaum milenial adalah Putu Swasto yang sudah aktif sejak tahun 80-an sampai sekarang di era digital tetap juga aktif, eksis, tetap menulis. Jadi ini legasi. Saya tiap minggu menulis, kalau nggak di Kompas, di Tempo, melalui Indonesiana, melalui Kompasiana, terus menulis. Juga karena buku. Itu membuat kita menjadi bermanfaat. Otak kita, pergaulan kita rumuskan menjadi satu tulisan. Mudah-mudahan tulisan ini belum tentu dibaca orang, tapi mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk diri kita. Itulah namanya kontribusinya itu loh. Kontribusi yang sangat esensial sekali bagi kehidupan intelektual gitu loh kan ya. Bukan hanya itu kan ya. Ini kemudian apa namanya? Saya tulis, saya sudah menulis hampir 25 buku. Anda bisa bayangkan orang buat nulis 1 buku saja orang sudah cerita-cerita sama orang. Kita 25 buku nggak pernah kita bilang sama orang itu kan ya. Buku tentang yang saya tulis untuk Pak SBY namanya The Twitter yang diluncurkan di Lombok di lapangan Udayana Lombok itu. Yang pidato cuma saya sama Pak SBY pidatonya itu. Ya kan ya. Dihadiri kira-kira oleh 40.000 orang. Anda bisa bayang peluncuran buku yang dihadiri oleh 40.000 orang. Orang TGB aja nggak saya kasih pidato itu, nggak usah pidato itu lagi-lagi pidato itu. Saya lah pidato sama Pak SBY. Sebagai penulis buku, Twitternya Pak SBY itu, ya saya pidato. Kemudian Pak SBY pidato. Pak SBY perutnya sakit ketawa itu kan ya. Karena saya nganggap ketawa dia sakit perutnya sampai ketawa dia gitu kan. Saya ngalor ngidul nggak jelas pidatonya gitu kan. Tapi saya bilang bahwa saya sudah nulis 5 buku untuk Pak SBY itu kan ya. Sebagai orang mentor saya itu kan. Sebagai mentor, sebagai kawan, sebagai pemimpin, sebagai presiden. Jauh sebelum orang yang sangat enak sekali untuk diajak diskusi secara intelektual itu kan ya. Enak itu kan ya. Apalagi kemudian saya jadi stafnya, saya jadi ketua Bapilu kan ya. Saya jadi ketua Bapilu kan mesti sering lapor sama beliau kan ya. Saya kasih pertanyaan ini kan beliau orang yang sangat detail sekali. Mumpung bicara itu, selama ini kan menjabat ketua Bapilu dan ketua konvensi ya, sepatnya. Anggota konvensi Partai Demokrat. Begini, pemilihan presiden. Di kalangan teman-teman yang mengenal Putu Swasto kan selama ini kok kelihatannya seperti terpinggirkan dari Partai Demokrat. Sesungguhnya gimana? Hubungan dengan teman-teman di sana atau SBY sesungguhnya tetap hangat-hangat atau mulai dingin-dingin seperti kesan beberapa teman? Pokoknya kalau kita punya kekuasaan semua orang perlu kita gitu aja kan, itu intinya kan ya. Kalau punya kekuasaan menulis bisa teman banyak itu semua perlu kita. Orang saya sering datang ke Cigeas ketemu Pak SBY diajak ngopi. Jadi tidak ada masalah bakso Kintamani dan lain sebagainya. Orang kita aja nggak mau menjabat lagi, udah capek itu udah 30 tahun kan. Jadi saya sudah jadi ketua Bapilu, pangkat di politik tertinggi itu kan ya. Saya sudah perintah 87 bupati wali kota dengan gubernur kan ya. Dia lapor sama saya, baru saya lapor sama Pak SBY kan. Gimana itu? Itu pangkatnya gimana? Enggak anggota biasa lagi kan ya. Jadi asumsi Putu Swasto sudah kasarnya out dari Demokrat, tidak di inner circle lagi, tidak masalah. Nggak ada orang bilang begitu tuh. Orang tahu saya tuh kan kawannya Pak SBY, udah itu aja kan ya. Yang di pusat kalau Bali kan dia kelunuan kan, hormat dia kan. Kita kan nggak pernah hutang budi sama orang. Nggak, sedikit pun nggak itu, nggak ada hutang budi, nggak ada hormat kalau ini gitu kan ya. Tapi dengan itulah ini kan, ini udah kita lakukan. Kita sudah sumbangan waktu kita. Di Demokrat sudah 10 tahun waktu kita sumbangkan di sana kan ya. Pergi keliling Indonesia kan terus menerus membereskan semua masalah-masalah partai yang ada di daerah gitu kan ya. Itu
Nggak ada yang seini gini kan ya. Jadi boleh dikatakan sekarang kembali ke keluarga ini untuk lebih membayar hutang waktu yang tersita untuk keluarga seperti itu. Sebetulnya ya, kita juga punya keluarga. Anak saya 2 sudah besar-besar tanpa saya sering melihat mereka. Udah besar sekarang, nggak pernah lihat mereka. Cuma anak yang paling kecil yang namanya Wira itu, pokoknya saya tidur dengan dia. Pagi walaupun kaki saya sakit, saya antar dia ke sekolah. Saya harus bayar itunya semua itu kan ya. Udah nggak ada kompromi lagi. Yang selama ini saya mandiin dia ini. Pokoknya saya betul 100%. Itu ibadahnya, sembahyangnya begitu. Itu cara saya bersembahyang itu kan. Yang 2 anak tidak menikmati? Oh, karena saya kan di luar Bali lama itu kan ya, di luar Bali kan. Kalau jadi ketua Bapilu kan mesti konsentrasi 100% itu kan ya. Banyak masalah aja banyak tuh kan ya. Pokoknya berat badan pasti turun itu, pasti kurus kita kan ya. Untung istri memaklumi ya. Udah hampir-hampir ya. Untung istri baik itu kan. Hampir-hampir tidak tahan. Kita udah lama diusir itu kan dari rumah itu kan ya. Udah nyaris ya. Bodoh, udah berat itu kan ya. Karena istri terdidik itu giginya semakin tajam itu kan. Kita bisa digigit hidup-hidup itu kan ya. Tidak tahu diri. Pos hidup-hidup kita. Tidak tahu diri. Ya. Kita mesti tahu diri. Ya. Itu masalahnya. Jadi ini masih ada waktu sekarang untuk bayar ya. Sekarang kita waktunya untuk bayar, ya. Tinggal di rumah. Saya sudah 2 tahun ini, lebih dari 2,5 tahun itu di rumah saja. Dan nikmat. Bayangkan masak untuk jadi anak. Untung jadi pandemi menyadarkan, iya kan? Tidak menyadarkan, pokoknya sudah ada exitnya jalannya itu. Kita memang sadar sekali itu kan ya. Jadi ini pokoknya jalan. Ini waktunya kan semua berdasarkan waktu kan. Ya. Ini waktu kita untuk mengurus keluarga, 100% mengurus keluarga. Saya dulu suruh kiri kanan udah nggak mau lagi yang berat-berat, tutup buku itu aja kan ya. Okay. Baru kemarin saja saya balik ke Jakarta selama 2 minggu itu karena urusan ABCD kan ya. Saya beresin lah itu. Ya ini bagi kaum milenial yang mungkin mencari-cari model panutan ya. Kita ingin tahu langsung dari narasumber kita, Bodo kan sejak mahasiswa aktivis, kemudian bikin beberapa lembaga di Bali, Forum Merah Putih, Yayasan Wisnu, kemudian banyak LSM ketika itu 89-90 ya, kemudian menulis politik, bisnis, budaya, pergaulannya luas. Mana bidang yang paling menarik, memberikan pencerahan atau semuanya? Seperti orang makan buah itu, semuanya menarik. Buah mangga dengan buah pisang, masing-masing punya daya tarik. Semuanya mempunyai manisnya dengan tekstur yang berbeda. Jadi kita menikmati semuanya itu dengan porsi yang berbeda. Jangan dicampur-campur, semuanya menarik. Jadi kita harus bisa menikmati semuanya dalam bentuk dan waktu yang berbeda, gitu kan ya. Dan pengalaman saya ini saya tuangkan, kan saya ngajar di pasca sarjana di Uniknas itu kan saya ngajar udah hampir 10 tahun ngajarnya itu kan, on and off itu kan. Dan semua cerita-cerita ini saya share dengan mereka, itu dengan mahasiswa S2 dengan itu share dengan mereka. Itu bagian daripada ibadah kita. Dan saya sering memberikan ceramah di banyak tempat yang berbeda. Pokoknya saya tidak mau dibayar gitu aja kan. Saya mau share pengalaman ini. Itu bagian daripada ibadah yang sudah saya kumpulkan mungkin selama 30 tahun itu kan. Ini kan nggak ada dalam buku, cuma ini mungkin kita sharekan. Itu mungkin ada manfaatnya untuk banyak orang yang berbeda. Itu yang baru bagi mahasiswa juga ya? Itu baru bagi mahasiswa. Tidak hanya teori, praktiknya sudah dilakukan. Mahasiswa nggak saya kasih catat itu. Saya ngajar mahasiswa nggak kasih catat. Saya bawa buku, saya bagikan kepada mereka. Bukunya itu. Nggak perlu catat, kamu dengarkan ini. Karena ini pengalaman nggak ada dalam buku. Bagaimana, kan saya mengajar mata kuliah saya namanya bisnis dan politik. Bagaimana bisnis bisa menjadi politik dan politik bisa orang berbisnis gitu. Jadi mata kuliah baru yang saya buat itu. Karena kebetulan rektor teman saya, Sri Darmo, Profesor Sri Darmo kan kawan itu kan ya. Jadi saya buatlah mata kuliah baru di sana gitu. Sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan pengalaman saya itu saya buat itu. Dan betul-betul disupport sama Uniknas, dia ngajar di sana. Kadang-kadang ngajar juga di Warma dan di tempat lain itu kan ya. Kemarin tuh pernah ngajar di Universitas Nasional Singapura juga kan ya. Kemudian dari Tokyo, dari ini. Tapi kan ekonomi politik ekonomi kan memang sudah ada diktum itu kan? Sudah ada sehari kalau salah. Sudah lama. Cuma di Bali yang belum ada. Cuma saya buat mata kuliahnya bisnis dan politik gitu kan ya. Jadi bisa menjadi menarik gitu kan ya. Itu kan. Nah, kemudian perjalanan itu tadi aktivis, sosial budaya segala feminis, adakah bidang yang pernah ada di mimpi waktu muda, waktu zaman sekolah, waktu kuliah, saya harus begini, harus begitu, yang belum dan ternyata sulit tercapai, atau sudah cukup
Oh, ini udah melebihi ekspektasi waktu muda. Saya tuh kan suka traveling. Saya pergi kemana-mana kan. Waktu saya muda saya pergi ke India sendiri, saya bawa backpackers itu. Saya keliling Asia sendiri itu. Selama 4 bulan. Dulu saya dari Antartika, kemudian ke Bangkok. Dari Bangkok sampai ke Bali itu saya jalan darat. Naik perahu, kayu, apa. Kemudian ke Koh Samui, ini Haitai, Suratani, sampai ke Bali itu jalan darat saya. Kemudian saya ke India bagian selatan. Saya sudah ke India sudah 7 kali jalan darat juga. Yang terakhir saya ke Kamboja sudah 7 kali. Kemarin saya pergi ke Cina diundang sama pemerintah Cina. Kapan sebelum COVID itu kan ya. Saya ke 3 provinsi yang berbeda untuk mendapat pengalaman. Kemudian saya tulis di Kompas itu udah panjang juga kan ya. Itu kemudian itu. Saya ke Laos, ke Kamboja, ke Cina, kemudian ke Vietnam itu pergi jalan itu. Nah, itu pengalaman bagi saya untuk luar biasa, untuk mencas diri itu menjadi kuat sehingga energi kita selalu hangat gitu kan. Selalu punya hidup, punya harapan, punya mimpi dan hidup bisa menjadi lebih bermanfaat begitu kan ya, dan bisa kita lakukan untuk orang. Hanya traveling. Kok lebih itu hobi? Traveling. Kenapa lebih banyak berkunjung ke negara-negara perjalanan Hindu-Buddha? India, Kamboja, Vietnam, tidak ke misalnya Israel atau Lourdes. Belum aja itu. Gitu Itu ya? belum aja. Ini kan peradaban lama, peradaban purba. Ini kan semua. Misalnya saya ke Angkor, Angkor Wat, ke Angkor Wat kan ya, Kamboja, Angkor kan ya. Pergi ke sana di Kamboja Selatan itu, pergi ke sana itu kan peradaban lama. Saya sudah 7 kali ke sana, selalu senang di sana. Itu candi Hindu yang lama sekali, yang kira-kira 1.500 tahun yang lalu sudah didirikan, yang sangat besar sekali, 100 km persegi luasnya. 100 km persegi, jadi 10 lawan 15 km, yang besar sekali itu kan ya. Hindu bukan Buddha ya? Hindu ya? Hindu. Itu kan semua ornamen Hindu di sana. Kemudian ke India yang lama itu, supaya dapat pengalaman secara intelektual dan visual di sana. Supaya kita bisa bercerita bahwa inilah peradaban lama yang muncul, perubahan-perubahan yang ada dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir saya pergi ke Luang Prabang, ke Laos dekat perbatasan Cina. Saya pergi ke sana ya sama kawan saya Ben Subrata tuh. Ya, bosnya grup Puri itu kan kawan saya lama. Kita pergi menelusuri Sungai Mekong selama 1 minggu. Pergi kita keliling di sana tuh gitu kan. Jadi ini dapat pengalaman hidup. Sampai berkali-kali ke suatu tempat, terutama Vietnam, Kamboja, India tadi, berarti selalu ingin balik. Begitu ada terkonek ya. Selalu pengen balik ke sana karena kan dapat pengalaman baru kan ya, baik pengalaman baru secara atmosfernya visual, apa, bicara dengan orang-orangnya, bicara dengan orang-orang, dengan peninggalannya itu, dengan masyarakatnya itu selalu mendapatkan sesuatu yang baru gitu kan ya. Baru ada diskusi, ada dapat pengalaman visual, dan kemudian kita tulis, bertemu dengan tokoh-tokoh, dengan pemimpinannya gitu kan ya. Jadi itu baru untuk kita, sehingga cerita kita selalu baru, tidak ada ulang. Kalau kita ketemu orang kan biasanya cerita yang sudah 5 tahun diulang lagi. Ini ceritanya harus baru. Update ya. Update baru, gini kan, barang baru kan ya. Dengan ngecas terus ya. Itu membuat orang suka, gitu loh, ya kan? Ya, ini pesan kepada yang sedang menjadi aktivis kaum milenial ya. Ini kan sudah terbukti tidak hanya teori, baca buku, menulis buku, tapi mengalami. Semua kader-kader atau teman-teman seperjuangannya ada di mana-mana. Ada hakim konstitusi, ada di pemerintahan, segala macam. Ini perlu apa beda medannya? Beda medannya kaum milenial sekarang. Pasti tidak bisa meng-copy paste cara-cara, strategi perjuangan aktivis zaman dulu kan? Apa yang tantangan bagi mereka kira-kira? Ini poin untuk berbeda saja tuh kan. Kalau zaman dulu kan fisik, kita aja lebih fisik. Kalau sekarang kan arah intelektualnya mesti, karena zaman digital itu kan ya, orang dia pengalaman dia bisa tulis di Twitter, di Facebook, di apa, berkomunikasi dengan orang yang berbeda. Berarti kan, ya. kemudahan dan fasilitas itu harus dimanfaatkan ya? Kan, ya. Lebih baik dari zaman kita kan? Jelas lebih baik. Itu harus dimaksimalkan. Itu harus dimaksimalkan supaya sekarang kan banyak orang pintar itu, supaya bisa tampil di panggung terus, ide baru, pikiran baru, cerita baru gitu kan, selalu itu kan ya. Jangan tinggal di rumah.
Kalau milenial tuh harus jarang-jarang di rumah karena dia harus berkeliaran di luar supaya mendapatkan waktu, mendapatkan ilmu, mendapatkan sharing pengalaman dan lain sebagainya itu. Sehingga orang menjadi dewasa lebih cepat daripada umurnya. Itu yang penting tuh, lebih cepat daripada umurnya. Ya kita dulu karena berbicara dengan orang lebih tua. Sekarang mereka dengan medsos itu mereka bisa bergaul dengan. Waktu di Toyo Bungkah kan kita bicara sama Takdir Ali Sebana, Avandi, itu kan semua yang udah lama kita diskusi kan ya. Selesai diskusi panjang kita di sana itu kan ya. Padahal orang-orang yang sudah pengalaman kita gurui juga sampai mereka ketawa kan. Tapi begitulah hidup itu kan ya. Jadi sekarang fasilitas zaman digital mestinya kan lebih peluang untuk lebih besar, lebih maju dari kaum milenial kan. Fasilitas ini harus dimanfaatkan sudah. Pokoknya milenial mempunyai medannya yang berbeda. Tidak bisa dia medannya dengan zaman kita 40 tahun yang lalu. Pasti arena dan zamannya berbeda dengan tantangan yang berbeda. Dia tinggal jalankan, harus menjadi sesuatu. Itu menjadi masalahnya itu. Kalau nggak jadi sesuatu, ya tidak jadi apa-apa. Gimana pengamatan itu? Sudah mereka sekarang kelihatannya tidak memaksimalkan peluang atau sudah muncul model-model? Pengalamannya saja berbeda, peluangnya saja berbeda, orang yang muncul juga berbeda. Biarkan saja dia berjalan, karena hanya waktulah yang bisa membuktikan, hanya waktu yang bisa menjawab gitu kan ya. Biarkan saja itu kan ya, itu kan panggung semua kan. Semua panggung. Tapi optimis akan ada muncul. Pasti muncul itu. Tinggal dengan waktunya aja. Kayak si Nadiem Makarim, itu kan ya. Itu kan lama juga. Kemarin terakhir saya ajak ngopi di tempatnya Agung Rai. Di mana ngopi dia? Di Agung Rai ngopi sama Agung Rai, diskusi kita bertiga. Jadi itu contoh bahwa dia muncul di era ini. Hebat eranya itu, dia bisa buat buat Grab itu kan ya. Grab atau Gojek itu dia buat kan. Itu hebat sekali itu ya kan. Tapi itu tantangan, itu yang muncul orang-orang yang baru gitu kan. Jadi akan muncul. Selalu muncul. Optimisme itu. Selalu muncul itu yang baru. Dengan zamannya, dengan dia menjawab waktu dengan zamannya itu kan ya. Zaman kita kan sudah lewat. Kita harus tahu juga, kita tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang milenial itu. Kalah kita kan ya. Jadi kita sudah menjawab zamannya itu. Udah purna bakti. Kita harus paham bahwa kita memang harus turun. Karena setiap zaman ada pemimpinnya. Dan di setiap pemimpin ada zaman tertentu gitu kan. Sekarang zaman kaum milenial silahkan. Silahkan itu kan ya. Kita tinggal traveling aja, nggak usah ngurus-ngurus bikin dan jangan masalah publik menjadi masalah personal. Karena kita sudah purna bakti, zaman udah berbeda. Dan jangan memaksakan diri itu aja. Dan jangan berpikir mundur ke zaman lampau masa purba. Zaman primitif. Jangan primitif lagi. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan aktivis sosial budaya yang sekarang memilih lebih banyak di rumah ngurus keluarga. Pemerintah swasta, terima kasih telah berbagi. Sama-sama, terima kasih pada pemirsa sekalian. Pemirsa, demikian tadi bincang kita, semoga bermanfaat, memberikan pencerahan. Kita jumpa lagi di kesempatan berikut. Terima kasih.